Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Ketika berbicara mengenai teh celup, pasti yang muncul dalam benak kita adalah Sariwangi. Sariwangi adalah merek teh Indonesia pertama yang dikemas dalam kantong. Namun, tahukah kalian bagaimana awal mula berdirinya Sariwangi hingga menjadi produsen teh celup paling diminati di Indonesia? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya Sariwangi. Namun sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sejarah Sariwangi dimulai pada tahun 1962 oleh Johann Alexander Supit. Pria kelahiran Tondano 5 September 1932 ini memutuskan pindah ke Jakarta pada tahun 1946 untuk bersekolah di Hogiere Burger School atau HBS yang merupakan sekolah menengah elit zaman kolonial. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di sebuah SMA di Bandung. Setelah itu, ia kuliah jurusan ekonomi di Universitas Krishna Dwipayana. Karena kesulitan keuangan, ia terpaksa putus kuliah di tahun kedua dan sempat bekerja di perkebunan teh milik Francis Pick & Co, lalu di Joseph Tele & Company. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai ahli teh, Johann Alexander Supit akhirnya memutuskan untuk mendirikan usahanya sendiri dengan nama CV Sariwangi di tahun 1962. Dan mengubahnya menjadi perseroan 2 tahun berikutnya menjadi PT Sariwangi. Setelah 10 tahun mendirikan perusahaan, barulah di tahun 1972 Alexander Supit memperkenalkan teh dengan kemasan kantong. Produknya menjadi teh celup pertama yang ada di Indonesia. Merek teh celup itu adalah Sariwangi. Ketika pertama kali diperkenalkan di tahun 1973, teh celup Sariwangi mendapat pandangan sinis dari orang-orang. Karena pada masa itu, cara menyedot teh masyarakat Indonesia masih banyak dengan teknik konvensional, yaitu dengan menyaring bubuk teh sebelum air dimasukkan ke dalam gelas. Bahkan tidak sedikit yang mencampurkan bubuk teh langsung ke dalam gelas. Namun berkat kerja keras dalam memperkenalkan inovasi baru ini, akhirnya produk teh celup cukup diterima lantaran cara mengkonsumsi yang dinilai lebih praktis ketimbang teh bubuk sebelumnya. Perusahaan berkembang cukup pesat. Bahkan pada tahun 1985, Sariwangi mulai mengekspor produknya ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, Timur Tengah, dan Rusia. Melihat teh celup Sariwangi punya masa depan bisnis yang baik, PT Unilever Indonesia pun tertarik untuk membeli merek Sariwangi di tahun 1989. Uang hasil penjualan merek Sariwangi digunakan untuk membeli lahan pabrik di Citerep, Jawa Barat pada tahun 1990 dan kemudian disusul membangun pabrik lainnya di Gunung Putri di tahun 1992. PT Indorup yang merupakan anak usaha dari Sariwangi Group yang bergerak dalam pengelolaan kebun teh bahkan mampu memproduksi hingga 5.000 ton teh di tahun 2002. Seiring berjalannya waktu, kejayaan Sariwangi lambat laun mulai pudar seiring berakhirnya kerjasama antara Unilever beberapa tahun lalu. Sejak tahun 2015, PT Sariwangi bersama perusahaan afiliasinya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorup mengalami kesulitan. Dua perusahaan ini terjerat hutang yang jumlahnya fantastis. PT Sariwangi sendiri memiliki tagihan sebesar 1,05 triliun rupiah dan Indorup dengan tagihan 35,71 miliar rupiah. Pada akhirnya, Sariwangi bersama Indorup resmi berstatus pilot setelah Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan PT Bank ICBC Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2018. Meski dinyatakan pilot, PT Unilever Indonesia selaku pemegang merek teh Sariwangi menegaskan akan terus memproduksi teh dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Beberapa produk unggulan teh celup Sariwangi diantaranya Sariwangi Teh Mawar, Sari Murni, Sariwangi Teh Melati, Sariwangi Teh Hijau, Sariwangi Teh Hitam Jahe dan Kunyit, serta Sariwangi Teh Hitam Kurma dan Madu. Kira-kira di antara teman-teman, varian teh apa yang menjadi favorit kalian? Komen di bawah ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Saya Alti dan bye-bye.